Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dahmar dengan NIM G0222-507 kelas Aquaculture B. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Pengertian dan Kedudukan Pancasila sebagai Sumber Hukum. Pancasila sebagai segala sumber hukum. Selain itu, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum atau ketertiban hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Peraturan MPR Nomor 111 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata cara perundang-undangan. Pasal 1 TAP MPR mempunyai 3 pokok, yaitu sumber hukum adalah sumber yang digunakan sebagai bahan penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum konstitusi nasional adalah Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Sumber hukum menurut Zevenbergen dapat dibagi menjadi sumber hukum material dan sumber hukum formil. A. Sumber hukum material merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi pandangan keagamaan, kesusilaan, perkembangan internasional, keadaan geografis. B. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku. Apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum di atas, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat material, sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaan. Pancasila sebagai sumber hukum material ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat 3 kualitas materi Pancasila, yaitu pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan, dan sanksi, melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum. Fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai yang pertama, ideologi hukum Indonesia. Yang kedua, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum di Indonesia. 3. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum Indonesia. 4. Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia. Komponen penilaian keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kemudian kembali dipertegas dalam ketetapan MPR nomor 111 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 TAP MPR itu memuat 3 ayat. Yang pertama, sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Ketiga, sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagai mana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menariknya, supremasi Pancasila dalam sistem hukum kembali ditemukan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pada pasal 2 UU ini disebut Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. UU tersebut kemudian diganti dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang hal yang serupa. Pada pasal 2 UU ini tetap menegaskan hal yang sama sebagaimana dalam UU Nomor 10 Tahun 2004
bahwa Pancasila merupakan sumber segala hukum, sumber hukum negara. Dengan demikian, keberadaan Pancasila kembali menjadi supreme note dalam sistem hukum negara Indonesia, sehingga Pancasila sebagai suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum maupun cita-cita moral bangsa terlegitimasi secara yuridis. Menerapkan Pancasila sebagai segala sumber hukum. Yang pertama, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum. Tujuan penting menjadikan Pancasila menjadi suatu aliran hukum tentu bukan untuk melawan aliran-aliran hukum yang masih relevan untuk diterapkan sebagai hukum positif, tetapi terutama agar negara Indonesia memiliki suatu sistem hukum nasional yang jelas, utuh dan imparsial. 2. Mendudukkan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan. Kedudukan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan bukan bermaksud mengurangi keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, melainkan sebagai upaya menghindari penyimpangan-penyimpangan peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undang. A. Pancasila. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. D. Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. E. Peraturan pemerintah. F. Peraturan presiden. G. Peraturan daerah provinsi. Dan H. Peraturan daerah kabupaten kota. Kesimpulan, Pancasila menjadi cita hukum yang mendasari setiap hukum di Indonesia. Setiap hukum yang lahir di